Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka menuntut ilmu agama, mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan, maka dia akan diberi pemahaman di dalam agama. Dari sini, dari hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala kebahagiaan adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan membaca risalah yang baru setelah kita selesai membaca dari risalah tafsir kalimat tauhid, makna tentang la ilaha illallah. Sekarang kita akan membaca makna risalah yang menjelaskan tentang hakikat makna dari taghut itu sendiri. Walaupun pembahasan ini pada kitab-kitab sebelumnya telah pernah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di salah satu usul disebutkan secara ringkas. Namun di sini risalah ini yang beliau sendiri yang menulisnya, ini adalah risalah yang lebih mempertajam lagi, lebih memperjelas lagi apa hakikat, apa makna dari taghut itu. Apa makna dari taghut. Ini penting untuk kita ketahui. Penting untuk kita pelajari. Apalagi di masa-masa sekarang ini, banyak orang-orang yang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya belajar agama, tetapi salah memaknai, salah mengartikan tentang masalah taghut ini. Sedikit-sedikit dirisa mereka taghut. Ini taghut, dia kafir, keluar dari Islam. Maka risalah ini, risalah yang ringkas ini, Syekh akan menerangkan kepada kita apa hakikat, apa makna dari taghut itu. Beliau akan rinci, akan sebutkan rincian-rincian di dalamnya. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita dengarkan membaca dari matan ini,
Ya. Jadi kandungan dalam kitab ini ada beberapa hal yang dijelaskan oleh penulisnya. Ya. Dari kandungan risalah ini yang pertama, beliau akan menjelaskan awal yang paling diwajibkan atas makhluk. Ya, kewajiban yang paling wajib atas makhluk. Ya. Yang kedua, dari kandungan risalah ini yang diterangkan oleh penulis adalah sifatul kufri bit taghut. Ya. Sifat atau hakikat kafir terhadap taghut. Apa hakikatnya? Taib. Kandungan yang ketiga dari risalah ini akan menjelaskan tentang hakikatul iman. Ya, karena taghut ini merupakan lawan dari keimanan. Jadi beliau akan menerangkan sekaligus apa hakikat dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kandungan yang keempat dari risalah ini adalah anwa'ut taghut. Syekh akan menerangkan tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari taghut. Ya, bentuk-bentuk dari taghut. Dan yang terakhir dari kandungannya adalah beliau di akhir buku akan menerangkan tentang apa itu hakikat dari al-urwatul wuthqa, tali yang paling kuat. Ya. Ini 5 ya pembahasan yang akan disinggung oleh penulis rahimahullah taala di dalam risalah yang ringkas ini. Jelas ya, kita akan dengarkan taib dari matan ini. Taib, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-syekh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah ta'ala. Anna awwala ma faradallahu ala bani Adamah al-kufru bit-taghuti wal-iman billah. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والطاغوت عام فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم 5. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر
مغير لأحكام الله تعالى المغير 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 لأحكام الله تعالى. والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الثالث الذي حكم بغير ما أنزل الله الذي حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله. والدليل قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ما ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi risalah ini sangat ringkas ya. Cuma ini saja yang kita dengarkan tadi. Ya, mungkin kita akan selesaikan 1 atau 2 kali pertemuan. Lebih ringkas dari makna la ilaha illallah. Baik, kita langsung baca keterangan dari penulis rahimahullah. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Ini yang pertama. Baik. Penulis rahimahullahu taala ya memulai risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah biasa kita dengarkan ya. Jadi para ulama rahimahumullah taala mereka ketika menulis buku ya menulis ilmu, mereka senantiasa di awal kali atau sebelum dia menulis mereka awali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya disebutkan bahwa ini iktidaan bi kitabillah ya sebagai bentuk mencontoh terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu di setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali pada surah At-Taubah. Taib. Jadi mereka memulai tulisannya dengan basmalah itu karena mencontoh kepada Al-Qur'an. Alasan yang kedua yaitu mencontoh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, di mana risalah beliau, surat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ini adalah sesuatu yang sudah berjalan dari para ulama dari masa ke masa. Ya. Jadi setiap kali mereka ingin menulis risalah ataupun buku, mereka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, ya, Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan di awal kali menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim, beliau katakan wa qad istaqarra amalu a'immatil musannifin ala iftitahi kutubil ilmi bit tasmiyah wa kadzalika ma'dhamul kutubi war risalah. Ya, kata beliau, dan sungguh telah tetap, ya, amalan para imam, ya, para imam yang menulis, ya, mereka memulai tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka dengan tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula kebanyakan kitab-kitab dan risalah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang sudah berjalan, ya. Baik. Kemudian kata penulis, i'lam, ilmuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini sudah biasa kita dengar, ya, dari ucapannya Syekh rahimahullah, kebiasaan beliau. Ketika beliau ingin menjelaskan sebuah ilmu, selalu beliau bilang apa? I'lam. Ya, ilmuilah, ketahuilah. Ini terdapat pelajaran bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu senantiasa dituntut pada dirinya untuk mempelajari ilmu agama. Ya, mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah dia jenuh, jangan pernah dia bosan, ya, di dalam menimba ilmu. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan, ya, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya ilmu itu adalah nutrisi bagi kita. Ya. Seorang kalau dia dalam seharinya dia tidak makan, ya, maka badannya akan loyo. Ya. Demikian juga ruh ini, jiwa ini. Kalau dalam sehari dia tidak membaca dari ilmu, ya, dia tidak mempelajari dari ilmu, maka jiwa itu akan apa? Kurang semangat. Ya. Kurang keberkahan pada umur seseorang. Ya. Maka anggaplah belajar itu, menuntut ilmu syar'i itu bahagian dari makanan kita. Ya, jangan pernah bosan di dalam mempelajarinya. Ya, rahimakallah itu adalah doa dari penulis, semoga Allah senantiasa merahmatimu. Taib, ketahuilah, kata beliau, bahwasanya awal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada anak Adam adalah kafir terhadap tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa ini adalah awal kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap manusia. Kafir terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Ya. Di sini penulis rahimahullah taala mendahulukan, ya, kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Jadi disebutkan dulu kekufuran kepada tagut, ya, kemudian keimanan kepada Allah. Kenapa seperti itu? Ya. Karena memang di dalam Al-Qur'an, ya, ada beberapa tempat atau ayat yang menjelaskan tentang didahulukannya kufur terhadap tagut, kemudian setelah itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ayat yang kita dengarkan tadi di akhir risalah ini. Ya. Yaitu ayat di surah Al-Baqarah, ayat yang jatuh setelah ayat kursi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Jelas, ya? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir terhadap tagut. Jadi didahulukan penyebutannya apa? Penyebutan kafir terhadap tagut. Kemudian dan dia beriman kepada Allah. Ya. Disebutkan yang kedua beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa.
maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Ya, banyak ya, di antara ayat juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya saya ini berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ini apa? Kufur. Didahulukan penyebutan kufur terhadap tagut, ya, lalu illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang akan memberi hidayah kepadaku. Ini penyebutan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Jadi Syekh di sini mengatakan, ketahuilah bahwa awal kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita semua anak cucu Adam adalah kafir terhadap tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, ya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ini dalilnya ya, tentang wajibnya kafir terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, pada setiap golongan, generasi, seorang rasul. Ya. Apa fungsi utama mereka diutus? Ani'budullaha. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan jauhilah yang namanya tagut. Ya, jauhilah yang namanya tagut. Ya. Ini ayat di surah An-Nahl. Coba kita lihat bahasa ayatnya ya. Walaqad ba'atsna. Dan sungguh kami telah mengutus, dari kata ba'atsa. Ya, sebagai ulama tafsir menyebutkan faedah di sini, ya. Jadi ba'atsa itu kan asal maknanya apa? Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi asal makna ba'atsa itu apa? Sesuatu yang terkubur, hilang, kemudian apa? Bangkit kembali. Ya, kemudian apa? Dibangkitkan kembali. Atau bisa jadi dikatakan sesuatu yang mati, kemudian menjadi apa? Hidup. Iya kan? Karena orang kafir mengingkari hari kebangkitan. Yaitu maksudnya mereka meyakini kalau mereka sudah mati, ya mati seperti itu saja. Tidak ada kebangkitan. Jadi bahasanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah ba'atsna, membangkitkan. Ya, kata para ulama, sebagai ulama tafsir menyebutkan bahwa ini isyarat bahwa memang para rasul itu diutus, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap umat karena memang menghidupkan manusia dari kejahilan menuju kepada ilmu. Jelas ya? Dari kejahilan, mereka terkubur dengan kejahilan, dengan ketidaktahuan, lalu diutus para rasul, ya, yang menyebabkan mereka menjadi hidup dengan ilmu syar'i. Ya. Makanya kita lihat ya, manusia atau orang-orang yang hidup sebelum Nabi SAW diutus, ya, mereka dikatakan apa? Orang-orang jahiliyah. Ya, masa jahiliyah. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam kegelapan. Tidak ada cahaya yang menerangi mereka. Ya. Walaupun mungkin hidupnya mereka sukses, ya, tenang dalam kehidupan dunia ini, tapi karena tidak ada nabi yang membimbing mereka, mereka tetap dikatakan apa? Hidup di dalam kegelapan. Jelas ya? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah walinya orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya.
Makanya dibahasakan di dalam Al-Quran, ya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah katakan dalam surah Al-Anfal, wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya, ilmu syar'i, ya, pelajari, ya. Kata Allah, jawablah seruan Allah dan Rasul idza lima yuhyikum, apabila kalian diajak kepada hal yang menghidupkan kalian. Jadi seruan Allah dan Rasul disebut sebagai sesuatu yang apa? Yang menghidupkan. Nah, sama di sini. Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan ba'atsna. Ya. Kami membangkitkan yang sudah mati. Maksudnya kami membangkitkan, ya, mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, dengan membawa cahaya. Apa itu? Ani'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya tagut. Sebentar akan dijelaskan makna dari tagut. Ya. Baik, kemudian dari faedah yang bisa kita lihat dari ayat ini, umat, ya, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa makna umat di dalam Al-Quran itu ada 4. Ya, makna umat di dalam Al-Quran ada 4. Di sini kalau kita terjemahkan, Allah berfirman, sungguh kami telah mengutus pada setiap-tiap umat. Apa maksudnya umat di sini? Ya, kelompok manusia, ya, taifah. Nah, ini di antara makna umat. Jadi makna umat yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran bimakna taifah, sekelompok manusia. Nah, ini contohnya dalam ayat ini. Ya, contohnya dalam ayat ini. Makna umat yang kedua, itu umat kadang juga bermakna imam. Ya, imam artinya pemimpin. Ya, makanya dalam surah An-Nahl ini contohnya Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ini ayat di surah An-Nahl. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Apa makna umat di sini? Maksudnya pemimpin. Pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Ya. Qanitan lillah, beliau adalah orang yang kunut, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Hanifan, jauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Ya, walam yakum minal musyrikin. Ini dari sifat-sifat Nabi Ibrahim. Ini pengertian yang kedua, ya. Umat bermakna apa? Imam, pemimpin. Taib, umat kadang juga bermakna millah, agama. Ya. Kadang bermakna agama. Ini contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna wajadana aba'ana ala ummah." Ya, ala ummatin. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir mengatakan, sesungguhnya kami mendapati, ya, nenek-nenek moyang kami berada di atas umat. Maksudnya berada di atas apa? Agama, ya. Berada di atas agama mereka. Ini makna yang ketiga. Dan kadang umat, ini makna yang keempat, bermakna az-zaman, waktu. Ya, ini contohnya, ya, bermakna waktu. Ini contohnya pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf. Jadi ketika dua pemuda, ya, satunya disalib dan satunya menjadi pelayan raja. Yes. Ketika Nabi Yusuf sudah menafsirkan mimpi dari kedua pemuda ini, maka salah satunya diangkat menjadi pelayan raja. Nabi Yusuf berpesan kepadanya, kalau kau diangkat di hadapan raja, sebut namaku. Ya, artinya supaya saya juga bisa terbebas dari penjara ini. Tapi ternyata orang ini lupa. Ya, nanti dia ingat setelah beberapa lamanya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, waddakara ba'da ummatin. Dia mengingat setelah beberapa umat. Nah, umat di sini maksudnya apa? Dia mengingat setelah beberapa waktu lamanya. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang makna ini, ya, tentang umat. Namun di sini, walaqad ba'atna fi kulli ummatin, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Nah, di sini umat bermakna apa? Taifah. Ya, sekelompok manusia. Jelas, ya? Taib. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah juga tentang fungsi diutusnya para nabi dan rasul. Ya, ini jelas, ya.
Di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah rasul itu menegakkan hujjah kepada manusia. Ya, nanti pada hari kiamat tidak ada yang beralasan kenapa saya disiksa, kenapa saya masuk ke dalam neraka. Tidak ada alasan seperti itu. Kenapa? Karena setiap golongan manusia, setiap umat diutus kepada mereka seorang yang memberi peringatan, ya, memberi kabar gembira. Jelas ya? Walaqad rusulan mubasysyirin wa mundzirin lialla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, para rasul itu adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Ya, ini fungsi yang pertama sebagai penegak hujjah di tengah-tengah manusia. Yang kedua, ya, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk ini. Ya. Sebagai rahmat Allah untuk makhluk ini. Coba bayangkan ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus pembimbing di tengah-tengah kita. Atau contoh yang lebih lebih mudah dipahami. Kita hidup bermasyarakat, tidak ada pemimpin, tidak ada pedoman, tidak ada yang mengatur kita. Kira-kira bagaimana kehidupan ini? Ya, akan hancur, pasti. Ya. Makanya di antara hikmahnya adalah rahmat Allah untuk makhluk ini. Makanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah katakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, kasih sayang bagi alam semesta ini. Bukan hanya manusia saja. Makhluk, semua makhluk. Ya. Taib. Di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul juga adalah mereka itu menerangkan jalan-jalan yang menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Ya. Ini yang di antara hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Taib. Jadi ini dalil di surah An-Nahl ini walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalil tentang wajibnya seorang hamba itu kafir terhadap taghut, ya, dan beriman kepada Allah. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, fa amma sifatul kufri bit taghut. Adapun sifat kufur terhadap taghut, ya. Apa itu? Fa huwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillah. Yaitu engkau meyakini. Perhatikan ya, seputar keyakinan. Engkau meyakini bahwa batilnya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tatrukaha. Ya, engkau meninggalkannya. Wa tubghidhaha, engkau membencinya. Wa tukaffiru ahlaha, mengkafirkan pelaku-pelakunya, wa tu'adiyahum, dan memusuhi mereka. Ini makna atau sifat dikatakan seorang itu kafir terhadap tagut. Kan di dalam ayat dikatakan apa? Jauhilah tagut. Apa makna jauhi tagut? Ya, di antara maknanya ini disebutkan oleh penulis. Engkau meyakini akan batilnya peribadatan selain Allah. Ini yang tagut, ya. Peribadatan kepada selain Allah. Ya. Bukan sekedar meyakini. Ya. Ya, sebagai orang kan dia yakin, oh ini tidak boleh, tapi dia lakukan. Iya. Orang yang dikatakan kufur terhadap tagut, dia meyakini itu batil diibadahi, tidak boleh. Ya. Setelah itu dia meninggalkannya. Ya, meninggalkan. Ya, sebagai orang-orang kalau dikatakan, oh itu tidak boleh itu. Ya, apalagi nenek-nenek kita ya. Oh itu tidak boleh itu. Itu syirik. Oh tidak. Ini tradisi ji. Ya. Orang-orang sebelum kau lahir juga dia sudah melakukannya. Jadi ini adat ji, kebiasaan. Makanya kita ikuti juga. Padahal ya, itu bahagian dari kesyirikan. Jadi bukan sekadar meyakini tidak boleh, tapi kita harus apa? Mengamalkannya. Kita harus tinggalkan. Ya, kita harus meninggalkannya. Sampai di situ tidak. Kata Syekh, wa tubghidhaha. Ya. Harus membencinya. Iya.
membenci dari tagut itu, apa yang diibadahi selain Allah. Sampai di situ tidak. Wa tukaffiru ahlaha. Orang-orang yang beribadah kepada tagut wajib juga dimusuhi, dikafirkan. Ya, wa tu'adiyahum, dan memusuhi mereka. Jelas ya? Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, makna ijtanibut tagut, ya, labudda min hadhil umur. Harus dengan beberapa perkara ini. Apa itu? Anta'rifa, ya, at-tagut ma huwa. Engkau harus tahu apa itu hakikat tagut. Ya. Li'annaka idza lam ta'rifhu, ya, fala yumkinu annaka tatajannubahu. Kaifa tatajannaba syai'an majhulan. Ya, karena kalau engkau tidak mengetahui hakikat dari tagut itu, maka tidak mungkin engkau bisa menjauhinya. Bagaimana kita bisa menjauhi sesuatu yang kita tidak ketahui hakikatnya? Jelas ya? Bagaimana kita bisa takut terhadap ular kalau kita tidak tahu bahaya dari ular itu? Ya, jadi kita harus tahu dulu sesuatu, ya, kata Syekh, baru kita bisa apa? Menjauhinya. Kita harus tahu bahaya, oh ini bahayanya seperti ini, baru bisa dijauhi. Ya. Bagaimana kita mau menjauhi sesuatu? Sesuatu yang majhul bagi kita tidak tahu. Ya. Yang kedua, kata beliau, kalau kamu sudah tahu hakikatnya, maka itu akan mudah bagimu untuk menjauhinya. Ya. Nah, kalau kamu sudah menjauhinya, maka harus engkau membencinya, memusuhinya, membenci orang-orang yang mengikutinya. Ya, ini konsekuensi atau sifat orang yang dikatakan kufur terhadap tagut. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma ma'nal imani billah. Jadi tadi hakikat kafir terhadap tagut. Sekarang adapun makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Fahuwa an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'budu wahdahu duna ma siwah. Yaitu engkau meyakini bahwa dialah Allah semata yang ilah, sesembahan. Ya. Al-ma'bud, yang diibadahi wahdahu semata, duna ma siwah. Ya. Tidak kepada selainnya. Ini makna dari keimanan kepada Allah. Ya. Makanya sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwasanya syarat di antara syarat diterimanya ibadah, ya, adalah seorang hamba harus jauh dari kesyirikan. Ya, seorang hamba jauh daripada kesyirikan. Ya, bayangkan ya, kalau kita misalnya menjaga dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga waktu-waktu salat, kita salat tahajud, rajin bersedekah, berinfak, membantu orang lain, bakti kepada kedua orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ternyata dari sisi keyakinan kita masih ada hal-hal, ya, yang kita yakini yang pada hakikatnya itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada artinya dari apa? Amalan-amalan kita. Ya. Makanya mempelajari akidah, keyakinan yang benar, mempelajari tauhid itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Bayangkan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthur. Ya. Kami datangkan amalan mereka. Menunjukkan mereka punya amalan. Ini tentang apa? Orang-orang musyrikin. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kami datangkan dari amalan-amalan mereka. Menunjukkan mereka punya apa? Punya kebaikan. Tapi apa kata Allah? Kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek kita habiskan umur kita beribadah, ternyata keyakinan kita yang bermasalah. Ya. Ternyata apa? Keyakinan kita yang bermasalah. Ada noda-noda kesyirikan di dalamnya. Ya, maka ini kita harus benahi, kita harus pelajari apa keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, apa keyakinan yang salah. Kita harus mempelajarinya. Ya, seseorang tidak boleh jahil terhadapnya. Ya.
Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, makna keimanan kepada Allah adalah engkau meyakini dalam hatimu bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, tidak kepada selainnya. Dan setiap yang diibadahi selain Allah itu adalah batil. Ya, apakah itu dari kalangan malaikat, apakah dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, apalagi kalau hanya sekedar pepohonan, ya, bebatuan, ya, sekedar patung, iya, ya, maka seorang itu harus kafir terhadapnya. Nah, ini hakikat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pada firman Allah, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu karena dialah Allah yang maha hak, yang berhak diibadahi, dan selainnya semuanya adalah batil. Jelas ya? Ini makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutannya, wa tukhlisa. Jadi saya baca ulang. Makna keimanan kepada Allah, engkau meyakini bahwa Allah dialah yang berhak untuk diibadahi semata, tidak kepada selainnya. Wa tukhlisa jami'a anwa'il ibadah, dan mengikhlaskan seluruh dari jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tanfiyaha, dan menolaknya, menafikannya dari segala peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa tuhibba ahlal ikhlas wa tuwaliyahum. Ini juga dari makna keimanan. Perhatikan, kita mencintai orang-orang yang ikhlas, ya. Wa tuwaliyahum, orang-orang yang loyal. Ya. Punya loyalitas, ya. Wa tubghadu ahla syirki wa tu'adiyahum, dan membenci orang-orang yang berbuat kesyirikan dan memusuhi mereka. Ya. Ini dari apa? Konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan sekedar memusuhi berhala itu. Ya. Bukan sekedar memusuhi ya, berhala-berhala yang diibadahi atau kuburan-kuburan yang didatangi oleh manusia. Bukan hanya kuburannya yang dimusuhi, tapi apa? Orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang membelanya juga ikut dimusuhi. Jelas ya? Ini dari apa? Konsekuensi keimanan kepada Allah. Makanya kata Syekh, wa tuhibba ahlal ikhlas. Seorang itu mencintai orang-orang yang berbuat ikhlas. Ya. Ya. Loyal kepada mereka. Loyal itu maknanya apa ya? Mencintainya, menolongnya, ya, melakukan persahabatan dengannya. Ya, makanya di antara orang-orang beriman, ya, sebagai ulama menyebutkan, ya, bahwa persaudaraan dengan keimanan itu lebih kuat dari persaudaraan dari sisi nasab. Jelas ya? Kalau kita bersaudara dengan saudara keimanan, ya, ikhlas, sama-sama orang-orang bertauhid, ya, jauh daripada kesyirikan, dia bersaudara di dalam Islam, maka persaudaraan itu tidak akan berakhir walaupun di negeri akhirat. Jelas ya? Antara suami dan istrinya, antara anak dengan orang tuanya, ya, semuanya mereka akan bersama dalam kehidupan akhirat, dunia dan akhirat, ketika kecintaan mereka, persaudaraan mereka dibangun di atas apa? Keikhlasan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya. Orang yang saling cinta mencintai di dunia ini, saling menyayangi, ya, suami kepada istrinya, ya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, ya. Orang yang saling cinta mencintai dalam kehidupan dunia ini, ya, sebahagian mereka terhadap sebagian lain akan menjadi musuh, kecuali kecintaan orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan apa? Kecintaan di dalam Islam, ya, itu lebih kuat karena dia tidak akan terputus sampai negeri akhirat. Ya, adapun kecintaan dari sisi nasab, ya, misalnya ada orang tua kita berbuat kesyirikan, meninggal di atas hal tersebut, naudzubillah, ya, anaknya diberi anugerah, dia belajar, dia bertauhid, ya, maka ini akan memisahkan mereka. Walaupun dia saling mencintai, tapi pada hari kiamat dia akan terpisah. Ya, makanya dari konsekuensi
keimanan kepada Allah, ya, seorang wajib memusuhi orang-orang yang berbuat kesyirikan, membenci mereka, sekalipun itu adalah ayah-ayah kita, anak-anak kita. Seperti Nabi Ibrahim. Akan dibaca. Jelas ya? Taib. Setelah Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hakikat makna keimanan kepada Allah, beliau katakan apa? Wahadihi millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man raghiba anha. Inilah agama Nabi Ibrahim, ya, yang siapa yang benci terhadapnya, terhadap agama Ibrahim, maka dia telah berbuat kebodohan pada dirinya. Safih artinya kebodohan. Jelas ya? Dari as-sufaha. Ya. Jadi saya ulang, Syekh rahimahullah ta'ala sudah menjelaskan, ya, apa hakikat kufur terhadap tagut, apa makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau jelaskan dua hal ini, langsung beliau katakan, dua hal ini itulah hakikat dari agama Nabi Ibrahim. Yang siapa yang membencinya, maka sungguh dia telah berbuat kebodohan pada dirinya. Iya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kita untuk mengikuti dari agama Ibrahim alaihissalam. Iya. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh terdapat uswatun hasanah, ya, contoh yang baik untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Ya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian. Ya, berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ya. Kafir terhadap peribadatannya dan kafir terhadap apa? Orang-orangnya. Iya. Kafarna bikum. Ini perhatikan, Allah katakan, ya, dari ucapan Nabi Ibrahim, kafarna bikum, kami kafirkan kalian. Ini terang-terangan. Ya. Sebagai orang, oh jangan bilang dia orang kafir, bilang saja non muslim. Apa bedanya? Tuh, bilang saja kafir, sudah selesai. Iya. Kafarna bikum. Ayat langsung katakan, kami kafirkan kalian. Ya. Wa bada bainana wa bainakumul adawa. Dan kami nampakkan antara kami dan kalian permusuhan. Iya. Memang harus dimusuhi. Iya. Wal baghdha, kebencian. Abadan, selama-lamanya. Sampai kapan kebencian dan permusuhan ini selesai? Hah? Kata Allah, hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka ini konsekuensi makna kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Artinya apa? Seseorang dia kafir terhadap tagut, dia kafirkan tagut, dia membenci, memusuhi orang-orang yang beribadah kepada tagut. Hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang bertauhid, ya, berteman dengannya, berloyal dengannya, dan membenci orang-orang yang berbuat syirik dan memusuhi mereka. Dan inilah hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang kita diperintahkan untuk mengambil contoh darinya. Makanya setelahnya dikatakan wa hadhihi hiyal uswatul lati akhbarallahu biha. Inilah suri toladan yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam firman-Nya, qad kanat lakum uswatun ila akhiril ayat. Baik, saya kira ini dulu ya yang sempat kita baca dari risalah ini. Insyaallah taala pekan depan biidznillah kita akan selesaikan. Beliau akan menjelaskan rincian dari tagut. Baik. Jadi kita, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, kita sudah menjelaskan awal kewajiban terhadap makhluk, ya. Kemudian penjelasan tentang kufur terhadap tagut dan hakikat keimanan kepada Allah. Sisa dua pembahasan lagi. Jenis-jenis tagut dan hakikat al-urwa
al-wuthqa, al-urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah. Taib, hada wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.